warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, peserta PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Syah Kuala dengan NIM 2506505011037998. Saya akan melaksanakan ujian kinerja saya di SMK Negeri 1 Rokan 4 Koto, jurusan Desain dan Produksi Busana, tepatnya di fase E kelas 10 dengan elemen dasar pola. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan. Siap. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siapa piket hari ini? Kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3 udah membersihkan kelasnya dan udah merapikan kelasnya dengan sebaik mungkin. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Baik, Bu. Siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Siap. Nah, untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Selfie, silakan dipimpin. Kepada anak ibu semuanya, silakan berdiri. Silakan duduk kembali.
Apakah hadir semua? Ada yang sakit? Anissa Lutfia, Dela Agustin, Dela Nopitasari, Priscilla Julienda, Jihan Farikoh Nufus, Kartika Devi, Keila Alifa Putri, sakit ya? Nabila Devianti, Nur Fatimah, Nur Keila Andini, Hadir, Bu. Nurul Azakia, Melinda Putri, Revalina, Selvi Lutfia, Sopanus Pitasari, Wafik Aziza, Zulia Lestari. Keila sakit ya? Udah berapa hari sakitnya? Baru sehari. Perjanjian kelasnya udah sakit berapa hari baru dijenguk? 3 hari. Oke. Nanti jangan lupa tengokin temannya ya, biar dia semangat untuk sembuhnya. Karena kalian nengokin dia tuh ada semangat untuk dia untuk sembuh lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya Ibu menyampaikan kembali yaitu kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Iya, membawa alat praktek. Anak Ibu semuanya apa ada yang tidak membawa alat praktek? Yang kedua. Ayo yang kedua. Iya, tidak menggunakan handphone kecuali untuk pembelajaran dan seizin guru yang masuk. Yang ketiga, iya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang atau menanyakan pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, apa pembelajaran kita sebelumnya? Membuat pola lengan. Membuat pola lengan. Nah, dari pembuatan pola lengan tersebut, apa kesulitan yang anak-anak Ibu rasakan? Apa? Tidak ada kesulitan? Tidak? Benar. Nanti pas bikin pola sebenarnya udah bisa berarti ya? Nah, untuk pembuatan pola lengan tersebut, ukuran apa aja yang kita gunakan? Ayo, ukuran apa aja yang kita gunakan untuk pembuatan pola lengan tersebut? Apa? Lingkar kerung lengan. Yang kedua, tinggi puncak lengan. Yang ketiga, panjang lengan. Nah, sekali lagi Ibu mau bertanya, apa kesulitan dalam pembuatan pola lengan? Tidak ada? Oke, alhamdulillah ya tidak ada kesulitannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya yaitu pola rok. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu itu apa rok? Iya, yang dipakai itu rok. Ada yang tahu definisi rok? Oh, oke. Sebelumnya udah ada yang pernah bikin pola rok atau menjahit rok? Belum. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran
pola rok, terlebih dahulu Ibu menjelaskan apa aja tujuan pembelajaran dari mempelajari pola rok atau pola dasar rok. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan langkah-langkah menggambar pola rok atau pola dasar rok dengan benar. Yang kedua, mampu membuat pola dasar rok dengan skala 1:4 menggunakan ukuran tubuh teman sekelompoknya masing-masing dengan hasil yang rapi dan akurat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pola dasar rok. Yang terakhir, menunjukkan sikap teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam proses pembuatan pola rok. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran atau tujuan kita mempelajari pola rok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Benar. Baiklah, kita lanjut. Nah, aspek penilaian dari pembuatan pola rok tersebut yaitu yang pertama, kelengkapan alat dan bahan. Anak-anak Ibu semua membawa alat dan bahan prakteknya? Siapa yang tidak membawa alat dan bahan untuk praktek? Bawa semuanya ya. Yang kedua, mampu dalam membuat pola, bertanggung jawab dalam mengerjakan proyek, dan kebersihan tempat kerja. Yang terakhir, ketepatan ukuran, kelengkapan pola, dan ketepatan waktu. Nah, itulah aspek penilaian kita dalam pembuatan pola dasar rok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, sebelum pembelajaran mungkin kita awali dengan ice breaking dulu ya, biar lebih semangat gitu. Silakan berdiri dulu. Kita awali dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Sekali lagi tepuk semangatnya. Udah semangat? Udah bisa kita lanjutkan pembelajarannya? Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rok dan pembuatan pola dasar rok, tentang jenis-jenis rok dan jenis-jenis rok dan pembuatan pola rok. Nah, yang pertama itu pengertian rok. Rok adalah pakaian wanita yang menutupi pinggang hingga bagian bawah tubuh. Apa pengertian rok? Pakaian wanita ya, bukan pria. Yang menutupi tubuh dari pinggang hingga mata kaki atau panjang yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rok. Jenis-jenis rok ini ada 2. Dia ada berdasarkan panjangnya dan berdasarkan bentuknya.
Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis rok berdasarkan panjangnya. Yang pertama yaitu rok mikro. Rok mikro yang panjangnya sampai pangkal paha seperti ini. Nampak contohnya? Yang kedua rok mini, yaitu rok yang panjangnya sampai pangkal paha. Pangkal paha tuh segini, ada juga yang segini nih. Dan selanjutnya rok keni, rok yang panjangnya selutut. Nah seperti ini. Mungkin selututnya bisa segini ya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Selanjutnya rok midi, rok yang panjangnya sampai pertengahan betis seperti di contoh ini pertengahan betis di sini. Nah selanjutnya rok maxi, rok yang panjangnya sampai di atas mata kaki. Di atas mata kaki ini antara pertengahan betis dan antara mata kaki. Itulah panjang rok maxi. Selanjutnya rok ankle, yaitu rok yang panjangnya sampai mata kaki seperti ini, sampai mata kaki atau seginilah. Selanjutnya yang terakhir yaitu rok flare, yaitu rok yang panjangnya menutupi mata kaki atau sampai lantai. Sampai lantai ini bisa sampai sini, bisa sampai mengekor-ekor di belakang gitu. Udah pernah nengok rok flare belum? Pernah? Pernah pakai enggak? Tidak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya yaitu rok berdasarkan modelnya atau bentuknya. Yang pertama yaitu rok A-line. Rok A-line itu memiliki bentuk yang mengembang dari pinggang ke bawah menyerupai huruf A. Nah, lebih kurang bentuk rok A-line itu seperti rok yang Ibu pakai ini. Nah, sampai di sini paham nggak? Nah, selanjutnya yaitu rok span. Nah, rok span tersebut yaitu rok dengan model pas di panggul, kemudian menyempit pada bagian bawahnya. Seperti yang digambar itu. Nah, rok span ini ada dua jenis juga. Dia ada belahan yang di bagian depan dan ada juga belahan di bagian belakang. Paham? Selanjutnya rok lipit. Rok lipit itu dikenal dengan lipatan-lipatan yang memberikan volume pada rok atau seperti rok yang anak ibu pakai hari ini. Itu namanya rok lipit. Selanjutnya yaitu rok lingkaran. Rok lingkaran ini mempunyai pinggang yang pas dan makin ke bawah makin melebar. Yang terdiri dari rok dengan gelombang sedang, rok dengan gelombang sedikit atau rok dengan gelombang yang dikembangkan. Nah, rok lingkaran ini ada dua jenis juga. Dia ada rok lingkaran setengah lingkaran dan rok lingkaran penuh. Rok setengah lingkaran itu dia tidak terlalu mengembang. Kalau rok lingkaran itu dia sangat mengembang gitu, kayak contoh di gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini paham nggak? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah pernah membuat pola? Iya. Sudah pernah membuat pola rok? Sudah tahu apa itu definisi pola? Tidak? Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian pola. Pola adalah rancangan yang kita gunakan sebagai panduan dalam menggunting bahan. Nah, pola ini juga kita nanti kan praktek bikin pola 1:4. Nah, pola 1:4 ini juga berguna untuk pembuatan rancangan bahan. Nah, pembuatan rancangan bahan ini yaitu
kita akan bisa menentukan berapa banyak bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan rok tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengukur berapa banyak pola. Dari situ kita bikin dulu kan pola rok 1:4-nya, baru kita bikin rancangan bahannya untuk mengetahui berapa bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan pola rok tersebut. Dan pola ini juga berguna untuk sebagai rancangan yang kita gunakan atau panduan untuk pemotongan bahan. Sampai di sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya skala 1:4. Ada yang tahu skala 1:4? Tahu? Skala 1:4 berarti pola yang dibuat dengan 1/4 dari ukuran sebenarnya, yaitu 1 cm sama dengan sebanding dengan 4 di skala tersebut. Nah, misalkan di skala ini ada 4 mili. Nah, kalau misalkan kita ukur di meteran ini dia 1 cm. Makanya dibilang 1:4. Nah, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pola rok dengan skala 1:4. Yang pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan apa aja yang kita perlukan? Pensil, penghapus, penggaris, skala 1:4, terus wing pen atau pensil merah biru. Selanjutnya, terus atau pensil hitam ya. Terus, nah anak-anak ibu semua membawa alat dan bahannya enggak? Bawa enggak alat dan bahannya? Ini mana nih kelompoknya alat dan bahannya? Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda pola. Nah, dalam pembuatan pola kita memerlukan tanda-tanda pola, yaitu untuk mengetahui apa fungsi dari pola tersebut. Dan misalkan nih, contohnya nih yang pertama, garis hitam tipis. Itu gunanya untuk garis pola dasar atau pola asli. Kemudian garis merah biru. Garis merah digunakan untuk pola apa? Garis biru. Garis strip, titik strip gunanya untuk apa? Garis strip, titik strip gunanya untuk apa? Selanjutnya ada nih yang siku itu, yang kayak X. Gunanya untuk apa? Nah, TM singkatan dari apa? Untuk pola bagian TB singkatan dari untuk pola bagian ada garis siku nih. Gunanya untuk apa? Oke. Nah, ada garis panah yang kita bikin di pola tuh. Ada panah atas dan bawahnya, itu untuk apa? Arah serat. Apa fungsinya? Apa fungsinya yo? Untuk mengetahui arah serat bahan.
Nah, pola sebelum kita gunting bahan itu polanya kita taruh di atas bahannya kan. Nah, tanda pola ini gunanya untuk mengetahui di mana letak arah seratnya, maka kita harus mengikuti tanda arah serat tersebut untuk pola tersebut. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, Ibu akan melihatkan langkah-langkah cara pembuatan pola. 1:4. Halo teman-teman, Nah, sebelum Ibu menayangkan video ini, nah dalam pembuatan pola tersebut ada beberapa langkah dan beberapa cara. Nah, orang itu kadang, misalkan kalian tengok di YouTube nih, cara yang di YouTube tuh belum tentu sama dengan cara yang Ibu ajarkan. Sampai di sini paham? Nah, ini adalah salah satu contoh cara pembuatan pola praktis 1:4. ini kita akan belajar pola Descartes sistem praktis skala 1:4. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah buku kostum, pensil, skala, pensil merah biru, tombol dan siku, dan penghapus. Adapun ukuran yang diperlukan adalah tingkat pinggang, tingkat panggul, tinggi panggul, dan panjang rok. Baiklah, kita masuk kepada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama adalah menentukan titik A ke titik A1, yaitu 2 cm. Kemudian, dari titik A1 ke titik E adalah tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18 cm. Langkah selanjutnya adalah dari titik A1 ke titik B adalah panjang roknya 60 cm. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik A1 ke titik C seperempat tingkat tinggal ditambah 1 cm ditambah 3 cm dengan hasil 20,5 cm. Kemudian dari titik E ke F sama dengan titik B ke D, yaitu seperempat lingkar panggul ditambah 1 cm dengan hasil 24,5 cm. Selanjutnya, menentukan titik C ke F1 sama dengan titik A1 ke E, yaitu tinggi panggul. Dengan tinggi panggul 18 cm. Hubungkan titik A1 ke C dan titik A1 ke A2 adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Dari titik A1 ke A3 adalah bersamaan, yaitu 3 cm. Selanjutnya, dari titik D ke D1 keluar 5 cm. Hubungkan titik F1 ke D1, kemudian dari titik C ke D2 yaitu panjang rok. Hubungkan titik B ke D2 dengan menggunakan rol manggul. Tarik garis lurus ke bawah dari tengah antara titik A2 ke A3. Kemudian dari bawah naik 7 cm. Tarik garis dari titik A2 dan A3 ke bawah hingga membentuk pupna. Beri warna pada pola bagian depan rok. Baiklah, kita lanjut kepada langkah-langkah pembuatan pola bagian belakang rok. Langkah pertama, menentukan titik G D1 yaitu 1 cm. Selanjutnya, dari titik G1 ke K yaitu tinggi panggul. Tinggi panggulnya adalah 18 cm. Kemudian dari titik G1 ke H yaitu panjang rok. Panjang rok yang digunakan adalah 60 cm. Langkah selanjutnya, menentukan titik G ke I seperempat lingkar pinggang diulang 1 cm ditambah 3 cm. Dari titik K ke L sama dengan titik H ke J yaitu seperempat lingkar panggul dikurang 1 cm.
Selanjutnya dari titik I ke L sama dengan titik J satu ke K, yaitu tinggi panggul. Tinggi panggulnya adalah 18 cm. Hubungkan titik G satu ke I. Selanjutnya menentukan titik G satu ke G2, yaitu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Dari titik G2 ke G3 yaitu 3 cm. Kemudian dari titik J ke J1 keluar 5 cm. Hubungkan titik L1 ke J1. Selanjutnya dari titik I ke J2 adalah panjang rok. Panjang roknya adalah 60 cm. Hubungkan titik H ke J2. Kemudian tentukan titik tengah antara G2 dan G3. Tarik garis lurus ke bawah dari titik tengah antara G2 dan G3. Kemudian naik 5 cm. Tarik garis ke bawah dari titik G2 dan G3 hingga membentuk ukuran. Beri warna biru pada pola bagian belakang. Pola telah selesai. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. Nah, begitulah kira-kira langkah pembuatan pola rok. Sampai di sini paham tidak cara pembuatan pola rok? Apa aja tadi ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola rok? Iya, yang pertama itu lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan panjang rok. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan, pola rok. Nah, anak-anak ibu semuanya bawa alat praktek enggak? Silahkan keluarkan alat prakteknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola dasar rok 1:4. Nah, untuk ukurannya kita pakai ukuran teman kelompok anak ibu masing-masing kemarin. Nah, minggu sebelumnya kita kan udah bikin pola nih. Kita kan bikinnya per kelompok ya, pakai ukuran temannya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan pembuatan pola roknya menggunakan ukuran temannya lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini di LKPD Ibu ini ada langkah-langkah pembuatan pola rok. Bisa anak Ibu lihat nanti kalau misalkan Ibu kecepatan menjelaskannya. Ini Ibu garis polanya. Nah, silakan keluarkan, sudah dikeluarkan alat dan bahan untuk prakteknya? Sudah? Nah, selanjutnya kita membuat pola dasar rok. Apa aja tadi ukuran yang kita butuhkan untuk pembuatan pola rok? Yang pertama, apa ukurannya? Lingkar pinggang. Yang kedua, lingkar Yang kedua lingkar panggul.
Yang ketiga, tinggi panggul. Yang terakhir, panjang rok. Nah, perhatikan dulu ya. Nah, di sini kita bikin ukurannya. Misalkan lingkar pinggangnya ada 60. Kita bikin dulu ukurannya 60, habis itu dibagi 4. Berapa 60 bagi 4? Berapa? 15 cm. Selanjutnya yaitu lingkar panggul. Berapa ukuran lingkar panggulnya? Misalnya 80. 80 bagi 4. 20. Nah, bikin dulu ukurannya seperti ini biar memudahkan kita dalam pembuatan pola rok nantinya. Tinggi panggulnya 17, panjang roknya kita bikin 70 atau terserah lah berapa kemarin kalian ambil ukuran panjang roknya. Nah, bikin dulu ukurannya seperti yang ibu bikin ini. Silakan kerjakan. Gak ada apa-apa. Sudah dibagi ukurannya? Belum. Belum. Udah? Ini kenapa nggak dibagi ukurannya? Dibagilah ukurannya. Ini berapa lingkar pinggangnya Fatimah? 66. 66 dibagi 4 berapa? Masa? 66. Lingkar panggulnya? Dibagi 4. Udah dibagi semuanya ukurannya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan pola rok. Nah, yang pertama kita bikin pola depan dulu ya. Nah, dari titik A ini kita bikin garis putus-putus, bukan garis strip, titik, strip, titik, strip. Dah? Nah, garis titik strip ini dari A ke B itu panjang rok. Apa ukuran dari A ke B? Panjang rok. Silahkan dibikin.
Udah? Nah, selanjutnya A ke C. A ke C itu tinggi panggul. Nah, dari titik A ini ke C itu tinggi panggul. Udah? Selanjutnya, perhatikan ya. Ukuran A ini, titik A ini kita garis lurus atau garis siku ke kanan. Seperti ini. Sama halnya dengan titik C. Kita garis putus-putus dulu ke kanan. Begitu juga dengan titik B. Nah, seperti ini. Bikin dulu garis putus-putus titik A, titik B, dan titik C ke kanan. Garis putus-putus ya. Sudah? Kerjakanlah Dela. Nanti ketinggalan. Udah? A ke A1 seperempat lingkar pinggang, seperempat lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Berapa tadi ukuran lingkar pinggangnya dibagi 4? Berapa ukuran kalian tadi? Lingkar pinggangnya dibagi 4. Ditambah 3 tambah 1, maka dapatlah titik A1. Udah? Udah? Sampai di sini paham nggak? Di sini udah? Nah, selanjutnya A ke A2. A ke A2 itu 1/10 lingkar pinggang. Berapa lingkar pinggangnya dibagi 10? Maka dapatlah titik A2. Ini lingkar pinggangnya berapa? Bagi 10? 6,6. Bikinnya 6,5 aja. Udah? Selanjutnya A2 ke A3. A3 itu di sini ya. A2 ke A3 itu 3 cm. Udah? Udah sampai di sini udah? Nah, A2 ke A3 ini kita bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5. Nah, biar lurus garisnya ke bawah, kita ukur dari titik ini ke titik A. Maka kita samakan ke titik C ke dalamnya. Habis itu kita bikin garis putus-putus seperti ini.
Nah, udah sampai di sini, tunggu dulu, perhatikan dulu. Kita ukur dari titik tengah ini ke bawah 12 cm. Baru kita garis kupnatnya. Garis kupnatnya menggunakan garis lurus seperti ini. Nah, udah seperti ini. Nah, sampai di sini paham nggak cara pembuatan kupnatnya? Silakan kerjakan. Ukur dulu nih dari titik A ke titik tengah ini samakan dengan titik C ke sini. Habis itu baru diukur ke sini 12 cm baru digaris kupnatnya. Garis putus-putus dulu nih ya. Itu pendek kali, panjang kupnatnya 12 cm ya. Udah? Udah? Udah selesai kupnatnya? Nah, kita lanjutkan ya. A ke A4 itu naik 1,5 cm. Udah? Sudah diukur? A ke A1 ke A4 1,5 cm. Udah? Udah belum? Nah, selanjutnya kita garis menggunakan penggaris panggul ini. Membentuknya seperti ini, perhatikan dulu seperti ini. Nah, baru kita garis menggunakan penggaris panggul. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Enggak, geser dulu nih. Ini ke sini nih. Nah, bukan di sini. Dia mengikuti lurus ini dikit nih, baru di garis. Mana garis 1,5-nya? Nah. Ya, seperti itu. Udah? Nah, selanjutnya C ke C1. C ini ke C1 ini yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Berapa ukuran lingkar panggulnya dibagi 4 tadi ditambah 1? Berapa tadi lingkar panggulnya dibagi 4? Kemudian ditambah 1, maka dapatlah titik C ke C1. Udah? Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi
titik A4 ke C1 menggunakan penggaris panggul ini. Cara membentuknya tuh seperti ini. Nah, bisa nggak? Nah, silakan digaris. Titik A4 ke C1. Sudah? Sudah. Udah digaris titik A4 ke C1. Ya. Kemudian titik B ke B1. B ke B1 itu sama dengan titik C ke C1. Berapa ukuran titik C ke C1 sama dengan B ke B1. Kemudian perhatikan dulu, kemudian setelah dapat ukurannya kita garis putus dari titik C1 ke B1. Seperti ini. Silakan dikerjakan. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Udah? Garisnya yang lurus ya, karena garisnya tidak lurus akan mempengaruhi dari bentuk polanya. Udah dapat titik B1? Nah, B ke B2 itu 3 cm. B ke B2, B1 tuh keluar 3 cm, maka dapat titik B2. Nah, B1-nya kan di sini nih. Kita keluarkan 3 cm. Maka dapat titik B2. Udah? Beneran udah nih? Nah, selanjutnya dari titik B2 naik 1,5 ke titik B3. Naik itu ke atas. 1,5, maka dapatlah titik B3. Udah? Udah belum? Udah. Udah Fatimah? Udah Dela? Nah, selanjutnya kita garis titik C1 ke B3 seperti ini. Menggunakan penggaris lurus seperti ini. Paham? Udah? Sudah dikerjakan? Udah belum? Nah, selanjutnya garis titik B ke B2 menggunakan penggaris lengkung ini atau penggaris panggul seperti ini. Nah, bentuknya tuh di bagian ujung sini tuh lurus, maka yang bengkoknya tuh di bagian titik B3. Kalau misalkan tidak,
Misalkan masih jauh, titiknya kita geser penggarisnya ke kanan. Nampak nggak? Nah, selanjutnya kita garis titik B ke B3. Udah? Sampai di sini paham nggak? Silakan dikerjakan. Udah? Nah, selanjutnya kita bikin garis arah seratnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kasih inisialnya titik TM. Apa tadi kepanjangannya TM? Tengah muka. Silahkan dikerjakan. Udah? Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kayak ginilah bentuk dari pola dasar rok bagian depan. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke pola belakang nih. Bisa kita lanjutkan ke pola belakang? Nah, selanjutnya kita masuk ke pola rok bagian belakang. Langkahnya sama ya. Kita bikin dulu garis putus-putusnya dari atas ke putus-putus apa titik strip? Putus-putus apa garis strip titik strip? Nah, silakan dibikin dari titik D ke titik E itu panjang rok. Sama langkahnya dengan pola depan. Garis lurus ya. Garis strip titik strip. Udah? Nah, selanjutnya titik D ke F. Apa titik D ke F? Tinggi, panggul. Sudah? Udah belum? Selanjutnya kita bikin garis putus-putus lurus ke kiri dari titik D. Seperti ini. Nampak nggak? Perhatikan dulu, titik F juga sama seperti itu, garis lurus ya. Putus-putus seperti ini. Dan titik E juga. Seperti itu. Silakan dikerjakan.
Udah? Udah bikin garis putus-putus seperti ini? Nah, ukur dari titik D ke D1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1. 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1. Berapa tadi lingkar pinggangnya dibagi 4, kemudian ditambah 3, setelah itu dikurang 1. Udah? Udah? Udah dapat titik D1? Kemudian titik D2. D2 itu 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya dibagi 10. Berapa lingkar pinggangnya dibagi 10? Maka dapatnya titik D2 ini. Sudah? Sudah belum? Sudah Melinda? Sudah Kay? Sudah Nabila? Udah Sopa? Nah, selanjutnya titik D3. Berapa titik D2 ke D3? 3 cm. Silakan diukur. Udah? Nah, D2 ke D3 ini dibagi 2 lagi. Berapa tadi 3 bagi 2? 1,5. 1,5. Sama ya langkahnya, kemudian kita ukur dari titik D ke titik tengah ini. Berapa ukurannya kita ukur ke bawah. Kalau enggak kita garis pakai menggunakan garis siku. Udah? Udah belum? Kemudian kita ukur lagi dari titik tengahnya ke bawah 12 cm. Udah? Udah sampai sini? Nah, kemudian kita bentuk lagi kupnatnya. Sama seperti yang depan tadi ya, panjang kupnatnya 12 cm. Udah? Udah jadi kupnatnya? Udah belum? Nah, belum. Ini D1. Udah, Kay? Udah, Bu. Udah, Reva? Udah, Bu. Udah, Wafik? Dan selanjutnya dari titik D1 kita naikkan lagi ke D4 itu 1,5. Dari titik D1 naik 1,5 ke atas, maka dapatlah titik D4. Udah? Kemudian kita bentuk lagi menggunakan penggaris panggul sama dengan pola depan tadi seperti ini. Kelihatan? Udah?
kan nggak bawa alat kan. Udah? Udah, Bu. Sudah? Nah, selanjutnya titik F ke F1. F ke F1 itu seperempat lingkar pinggang dikurang 1. Seperempat lingkar pinggang dikurang 1. Udah? Udah belum? Dah. Udah. Nah, udah dapat titik F1 nih. Udah? Kemudian kita ukur dari titik E ke E1 itu sama dengan titik F ke F1. Udah. Kemudian kita bikin garis putus-putus. Seperti ini. Udah? Titik F1 ke E1. Garis putus-putus sudah? Bu, jangan kencang-kencang ya. Ya. Sudah? Belum. Iya kan, Woi? Udah belum? Nah, selanjutnya E ke E2 kita keluarkan 3 cm sama dengan titik B1 ke B2. E1 ke E2 keluarkan 3 cm. Udah? E1 ke E2. Nih, dari titik E ini kita keluarkan 3 cm. Maka dapatlah titik E2. Udah? Dah. Udah belum? Nah, selanjutnya titik E2 ke E3 itu naik 1,5. Udah? Udah? Nah, perhatikan. Setelah itu kita garis nih. Dari titik D4 ke F1 menggunakan roll panggul lagi. Seperti ini. Nah, bisa nggak? Sama dengan pola rok depan tadi. Perhatikan dulu ya. Sopa, F1 ke E2 itu garis lurus. Seperti ini. Dah. Silakan digaris. Udah?
Udah belum? Nah, kemudian kita garis menggunakan penggaris panggul nih. 1,5. Yang naik 1,5 tadi kita garis menggunakan penggaris panggul ini. Udah, perhatikan dulu. Kemudian kita bikin garis arah seratnya dengan singkatan TB. Apa kepanjangannya? Tengah belakang. Udah? Udah selesai sampai di sini? Pusing nggak belajar bikin polaroknya? Pusing. Apa kita ice breaking dulu? Ya. Silakan berdiri. Ice breakingnya tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Udah semangat? Belum. Satu lagi, tepuk semangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk lagi, kita lanjutkan ya. Nah, dari pembuatan pola rok ini, ada yang mau ditanyakan Kak? Untuk mengecek kepahamannya, Ibu ingin ada beberapa perwakilan dari beberapa kelompok ini. Seenggaknya 2 kelompok deh, 1 kelompok pola depan, 1 kelompok pola belakang. Kelompok berapa yang mau menjelaskan pola depan? Yang bisa menjelaskan ulang untuk pembuatan pola rok bagian depan. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola rok yang akan disampaikan oleh Ketika Devi. Saya akan menjelaskan cara membuat pola rok bagian depan. Dari titik A ke titik B yaitu panjang rok. Dari titik A ke titik C yaitu tinggi panggul. Dari titik A ke titik A1 yaitu seperempat lingkar panggul ditambah 3 ditambah 1. Untuk mencari titik A2, lingkar pinggang kita bagi 10 terus ditambah 1. Untuk mendapatkan titik A3, dari A2 kita ambil 3 cm dan kita cari titik tengahnya. Dari A1 ke A4 yaitu 1,5 cm. Dari titik C ke C1 yaitu seperempat lingkar panggul ditambah 1. Dari titik B ke titik B1 ya sama besarnya dengan titik C ke titik C1. Dari titik B1 ke titik B2 kita keluarkan 3 cm. Dari titik B2 ke B3 kita keluarkan 1,5 cm. Demikian, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kenapa harus ada garis atas seratnya? Supaya pola yang kita buat sudah lurus atau belum? Oke, terima kasih. Setelah penerangan kembali oleh kami, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan pola rok depan dari kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya penjelasan penjelasan untuk pola rok bagian belakang. Kelompok mana yang bisa menjelaskan kembali bagaimana cara pembuatan pola rok belakang? Silahkan Wafik, siapa teman kelompoknya kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola belakang yang akan disampaikan oleh Kak Jalaluddin kepadanya. Izinkan saya kembali mengingatkan cara pembuatan pola belakang. Nih. D ke F itu adalah panjang rok, kemudian dari D ke F itu dipanggul, kemudian D ke D D ke D1 satu perempat dengan 3 ditambah 3 dikurang 1, kemudian D ke D4 turun 1,5. Turun apa naik? 1,5, kemudian D4 ke D2 1 plus 2 lipat 3, D2 ke D3 D2 ke D3 itu 3 dibagi 2, kemudian F ke F1 itu 1/4 lingkar panggul, kemudian E1 ke E2 itu 3, kemudian E2 ke E3 itu 1,5. Mungkin itu saja ada pertanyaan. Saya mau bertanya, berapa ukuran dari titik E ke E1? Ukuran dari titik E ke E1 itu sama dengan ukuran F ke E1, yaitu 3/4 lingkar. Tinggal Ditambah apa dikurang? Kurang. Tambah apa kurang? Tambah apa kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembuatan pola rok tadi, dia langkahnya sama ya, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3. Untuk depan ditambah 1, untuk belakang dikurang 1. Perbedaannya cuma ditambah dan dikurang. Paham nggak? Pola depan ditambah apa dikurang? Pola belakang ditambah apa dikurang? Nah, kuncinya di situ aja. Ada juga orang yang bikin pola roknya cuma 1. Dia bikin pola roknya cuma satu ini aja nih. Habis nanti dia garis di sini lagi. Garis strip, titik strip gitu. Tahu tidak berapa selisihnya pola rok dan depan dan belakang? Misalkan nih, lingkar pinggangnya kayak gini nih 15. 15 tambah 3, 18 ditambah 1. Berarti pola depannya A ke A1 tuh 19. Ya,
Kalau untuk pola belakang, 15 ditambah 3 berapa? Dikurang 1. 17 untuk pola belakang. 19 kurang 17 berapa? Berapa? 19 kurang 17. 2. Maka di sini jaraknya 2. Dari titik A ini kita bikin ke dalam itu titik D. A ke D itu 2 cm, maka jadilah pola rok belakang. Kayak gitulah kuncinya. Kalau misalkan kalian nanti buru-buru nih bikin pola roknya, langkahnya seperti ini aja. Atau kalian mau bikin 2 juga boleh. Karena langkahnya sama ya, cuma perbedaannya di letaknya dikurang dan ditambah. Nah, pertanyaan temannya tadi, apa gunanya garis arah serat? Apa tadi fungsi dari garis arah serat? Ayo loh, apa tadi fungsi dari garis arah serat? Iya, biar kita tahu pola kita lurus apa belum. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, garis arah serat ini, nah garis arah serat nih, yang panjang nih nah, berfungsi untuk menentukan garis arah serat pas kita menggunting kain. Nah, misalkan contohnya kayak gini nih. Nah, ini kain. Kalau udah dilipat 2 nih, kan ada garis kain tuh arah seratnya kayak gini, gini. Dan juga garis arah seratnya tuh gini. Paham nggak? Nah, misalkan kan ini garisnya kayak gini nih. Misalkan kita mau gunting kain. Misalkan kain kita tuh arah seratnya ke atas kayak gini nih. Maka garis lurus ini kita mengikuti garis arah serat kainnya yang lurus seperti ini. Jadi polanya berarti taruhnya di sini. Paham nggak sampai sini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu mau menanyakan kembali. Siapa yang ingat apa itu pengertian pola? Ayo, apa itu pola? Pola, iya. Pola merupakan gambar atau rancangan untuk panduan menggunting kain atau menggunting bahan atau membuat pakaian, ya. Nah, tadi juga kita membahas jenis-jenis rok beserta panjangnya. Ada rok berdasar kapalnya itu ada 7 ya. Ada yang namanya rok mikro, rok mini, rok knee, rok maxi, rok ankle, dan rok flare. Iya. Nah, selanjutnya itu juga ada rok berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya rok A-line, ada yang namanya rok span, ada yang namanya rok lipit, ada yang namanya rok lingkaran. Rok lingkaran tadi ada 2, rok apa aja? Setengah lingkaran dan lingkaran penuh. Rok span ada 2 juga tadi. Apa aja? Iya, rok span yang belahannya bagian depan dan bagian belakang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk minggu besok kita akan membuat pecah pola rok bermacam-macam rok berdasarkan bentuknya dengan ukuran skala 1:4. Jadi untuk minggu besok anak-anak Ibu membawa alat-alat praktek lagi seperti skala, pensil, penghapus, pensil merah biru, dan membawa kertas merah biru juga.
kertas HVS, lem dan gunting juga. Terus dan meminjam Infokus juga ya untuk minggu besok. Nah, untuk sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan anak Ibu dalam pembelajaran hari ini. Capek atau happy? Menyenangkan enggak? Capek enggak? Ngantuk? Yang namanya belajar memang lelah ya, memang melelahkan. Iya enggak? Lelah enggak belajarnya? Kalau scroll TikTok lelah enggak? Enggak. Enggak capek megang handphonenya lama-lama? Matanya enggak capek? Tentunya capek lah ya. Nah, lelah belajar itu memang melelahkan. Namun untuk menyerah itu bukan solusi. Karena belajar merupakan ilmu yang bisa kita bawa untuk kedepannya. Mana tahu nanti anak-anak ibu kedepannya jadi mempunyai butik nih, jadi desainer terkenal, mempunyai butik besar. Masa orang yang punya usahanya atau CEO-nya lah, anggap kalian jadi CEO-nya nanti nih. Masa CEO-nya nggak bisa gambar? Masa CEO-nya nggak bisa bikin pola? Nah, untuk memulai sesuatu hal yang besar itu kita harus mempunyai usaha yang besar juga. Paham nggak? Nah, apa aja yang anak ibu lakukan hari ini itu adalah bekal untuk anak ibu ke depannya. Paham nggak? Sebelum ditutup nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk minggu depan jangan lupa ya bawa alat dan bahannya. Tolong dicatat. Contohnya tadi tuh masih ada tuh yang tidak bawa alat-alat prakteknya, kayak masih ada tuh yang tidak bawa penggaris pola, masih ada juga tuh yang tidak bawa skala. Susah nggak kita nggak bawa alat prakteknya? Lama nggak jadinya pembelajaran kita? Karena minjem-minjem ya, karena nunggu temannya dulu baru kita bikin lagi. Jadi itu menghambat pembelajaran kita. Silakan dikemasi barang-barangnya. Udah siap berkemasnya? Siapa yang tahu apa pembelajaran kita untuk minggu depan? Siapa yang ingat apa pembelajaran kita minggu depan? Membuat pecah pola rok berdasarkan bentuknya. Ingat tidak apa aja alat dan bahan yang akan dibawa? Apa aja? Pensil, penghapus, gunting, lem kertas, penggaris skala, penggaris pola, kertas HVS putih, HVS pink, dan HVS biru. Udah? Ada yang lupa nggak? Minjam Infokus. Ada lagi nggak yang lupa? Yang paling penting, custom book. Nggak bawa custom book, bikin polanya di mana coba?
Udah dicatat apa aja dan bahan yang akan dibawa? Udah, ketua kelas silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.